Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa di dalam keimanan, senantiasa berada di dalam kepercayaan yang sempurna kepada Allah, senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam semangat untuk memperbaiki diri menuju hamba-hamba Allah yang semakin baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah sebelumnya di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah memulai tadabbur dan juga tafsir di surat Ad-Duha, khususnya di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang mana ayat ini menjelaskan tentang statement bantahan yang Allah firmankan untuk mereka, yaitu orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh malaikat Jibril, telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian. Nah, kita sudah membahas di pertemuan yang lalu bahwa ada seorang perempuan kafir Quraisy yang katanya menurut beberapa versi yang juga dikutip dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti, itu perempuan itu adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adalah istri daripada Abi Lahab, ya. Istri daripada Abi Lahab yang kita sudah pernah mentadabburi sebelumnya di surat Al-Lahab, di mana istrinya nanti akan bersama dengan suaminya di dalam neraka, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala walal akhiratu khairul laka minal ula, ay wad darul akhiratu khairun laka min hadhihi ad-dar. Nah, walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhadan nasi fid dunya. Dengan statement ini yang Allah firmankan di ayat yang keempat ini, ada lagi sebuah pernyataan bahwa walihada, oleh sebab itu, karena Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW azhadun nasi. Bahwa azhadun nasi. Jadi Nabi SAW itu adalah orang yang paling zuhud. Orang yang paling zuhud kepada dunia. Ini menarik. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Apakah zuhud itu identik dengan kemiskinan, dengan keterbatasan, dengan kesulitan? Ini banyak di antara kita yang salah dalam memaknai zuhud. Zuhud ini sebenarnya masuk di dalam ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs, di mana seseorang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, dengan ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, kemudian dia tidak bermegah-megahan, tidak menghabiskan semangat dan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna bagi akhiratnya. Meskipun kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dulu itu adalah termasuk dari golongan orang-orang yang kaya, ya. Orang-orang yang kaya. Tapi di sini disebutkan sebagai zuhud. Jadi zuhud itu bukan identik dengan ada atau tidaknya harta, banyak atau sedikitnya harta, bukan. Tapi zuhud itulah perasaan merasa cukup, perasaan merasa ridho dengan apa yang sudah Allah berikan. Mau banyak rezeki, mau sedikit rezeki dan sebagainya. Zuhud itu merasa cukup dengan yang ada di dunia. Ini identik sekali atau berlawanan sekali dengan orang-orang mungkin yang tidak mempelajari Islam secara mendalam, menganggap bahwa harta itu adalah sesuatu yang paling urgent dalam kehidupan. Sehingga hidupnya, paginya, siangnya, sorenya, malamnya, di dalam hatinya hanya bagaimana mengumpulkan harta. Kemudian bersenang-senang dengan harta itu, dihabiskan harta itu supaya bahagia hidupnya. Ini juga menjadi pembahasan di kalangan para filosof, ahli filsafat dari kalangan umat Islam yang membuat batasan atau membuat definisi dari zuhud, ya, membuat definisi dari zuhud. Ada Al-Farabi, ada Ibn Tufail, Ibn Sina dan sebagainya. Ramai-ramai mereka membuat definisi yang menggambarkan bahwa zuhud dalam perspektif Islam bukanlah menjauhkan diri atau tidak membutuhkan sama sekali dengan dunia, tetapi maksudnya adalah butuh dengan dunia, perlu dengan dunia, tapi secukupnya, tidak berlebihan. Inilah yang nanti dimaksud dengan zuhud di dunia. Nah, ini juga menjadi sebuah motivasi bagi kita, meskipun mungkin hari ini kita tidak dalam keadaan yang lapang, tidak dalam keadaan yang menguntungkan, tidak dalam keadaan yang menyenangkan, maka di sini Allah berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu, darul akhirah,
rumah akhirat, yaitu maksudnya adalah surga, itu lebih baik daripada dunia. Lebih baik daripada dunia, yaitu ula. Ula itu maksudnya dunia. Ini juga menunjukkan bahwa setiap seorang manusia yang hidup, bagaimanapun dia lahir, bagaimanapun dia dibesarkan, bagaimanapun dia hidup sampai dengan kematiannya, yang paling penting itu atau yang paling disorot itu adalah bagaimana keadaan dia nanti meninggalkan dunia. Untuk itu wajarlah guru-guru kita, syekh-syekh kita, para mursyid-mursyid kita mengatakan bahwa kita diminta untuk senantiasa berdoa dengan doa yang masyhur. Mungkin kita pernah mendengar, ya Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah karuniakanlah kami husnal khatimah, akhir yang baik. Nah, kita mungkin pernah mendengar juga cerita seorang adik kakak. Kakaknya adalah seorang ahli ibadah. Pagi siang malam beribadah. Tidak pernah lupa ingatannya dari berzikir kepada Allah. Sholat tepat waktu, wudunya dijaga, Al-Quran senantiasa dibaca, dan lain sebagainya. Sedangkan sang adik adalah seorang yang kebalikan dari kakaknya 100%. Mabuk, berzina, berjudi, tidak sholat, bahkan hampir seluruh perbuatan-perbuatan buruk sudah pernah ia lakukan. Suatu ketika, di suatu malam, terbesitlah di dua saudara tersebut untuk saling merasakan atau saling berganti peran. Sang kakak melihat ruangan adiknya, kemudian tertarik untuk mencoba minum minuman keras. Sang adik tidak sengaja juga melintasi kamar sang kakak. Dilihatnya di situ ada Al-Quran, ada sajadah, ada tasbih. Suasana yang barangkali sangat asing dalam ingatan sang adik. Kemudian di malam tersebut, resmilah mereka bertukar peran. Sang adik kemudian sholat, sang adik berwudu, sholat, kemudian membaca tilawah sambil terisak-isak tangis. Sedangkan sang kakak minum khamar, kemudian berpesta, sampai hilang akalnya. Kemudian rumah tersebut dikisahkan mendapatkan sebuah musibah, yaitu tersambar petir. Nah, tersambar petir, kemudian rumah itu hancur, dan kedua kakak beradik itu pun ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskannya, gosong, tersambar oleh petir. Di sini kalau kita melihat bagaimana jalan hidup kakak di awal dan bagaimana jalan hidup adik di akhir, kita akan temukan makna dari doa yang tadi kita bacakan. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Begitu juga dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Ad-Duha di awal-awal tadi, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ini menjelaskan bahwa akhir itu lebih baik daripada permulaan. Dengan demikian, kita akan dapat menebak-nebak. Meskipun ini juga bukan hak kita, tapi kita bisa menebak-nebak bahwa sang adik melakukan amal soleh di akhir hidupnya, maka insya Allah akan tergolong kepada ahli surga. Namun sang kakak di akhir hayatnya justru melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, sehingga dia pun mati dalam keadaan yang mengenaskan, yang tidak kita inginkan, yaitu su'ul khatimah. Dalam sebuah hadis lain mungkin kita pernah juga membaca di salah satu bab di hadis Arba'in. Ya, kalau tidak salah yang mengatakan bahwa ketika seorang manusia diciptakan, maka akan ditentukanlah 4 hal. Salah satunya adalah ajalnya. Ajalnya itu, kata Nabi Muhammad SAW, dia hidup dalam keadaan, dia hidup dengan menjalankan amal-amal ahli surga. Kemudian di saat hendak kematiannya ternyata dia jatuh ke dalam jurang kemaksiatan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Begitu juga dengan sebaliknya. Illa bainahu wa bainaha illa dhira'. Tidak ada jarak antara dia dengan surga selain dhira'. Dhira' itu jarak yang sangat pendek. Faya'malu bi'amali ahli nar. Kemudian dia melakukan amalnya ahli nar. Fahuwa finnar, maka dia pun tergolong kepada orang-orang yang celaka. Ini menunjukkan bagi kita bahwa permulaan memang sesuatu yang penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengakhirinya. Ini menandakan bahwa Allah senantiasa memotivasi kita, memberikan kita rasa optimis bahwa siapapun kita, bagaimanapun masa lalu kita senantiasa memiliki masa depan yang bisa kita desain, yang bisa kita persiapkan. Tentu saja berangkat dari firman Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula, di mana akhir itu lebih baik daripada permulaan.
Mungkin ini dapat mengingatkan diri kami pribadi dan juga para pendengar sekalian untuk senantiasa berdoa, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kami husnul khatimah, akhir yang baik. Billahi taufiq wa hidayah wal afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.